Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyil karim. Allahumma shalli ala sayyidina wa safina wa zuhdina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa sallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa may yu'azzim sya'a'irallah wa innaha min taqwal qulub. Sadaqallah. Para pengurus masjid yang kami hormati, para tuan-tuan guru, para haji dan hajah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena negeri ini alhamdulillah walaupun di luar sana banyak kekacauan, banyak permasalahan, pada kesempatan yang baik ini kita masih merasakan sejuknya. Walaupun tadi sudah kita minum, kita makan sebagai pelepas dahaga karena sudah seharian kita berpuasa. Alhamdulillah negeri ini kita ini masih aman. Walaupun banyak negeri muslim yang pada saat ini mungkin hampir tiap hari mendengar dentuman bom perperangan, tapi alhamdulillah negeri kita ini aman. Dan ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, terutama nikmat iman. Karena berat langkahnya kaki kita menuju masjid ini tergantung iman. Kalau iman kita meningkat, mungkin tiap waktu kita. Tapi sebaliknya, kalau iman kita sedikit menurun, bisa jadi maghrib kita datang, bisa kita datang, kalau subuh lebih. Tapi kalau terus kita tingkatkan keimanan ini dengan amal soleh, maka semakin ringan langkah kita untuk menuju masjid, semakin ringan tangan kita untuk membantu, maka semakin ringan pula lidah kita untuk mengucapkan kebaikan-kebaikan, dan semakin ringan pula hidup kita untuk menjalani kehidupan yang terbaik. Maka bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selawat dan salam mari bersama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan selawat inilah Bapak Ibu sekalian, Adam alaihissalam sah pernikahannya dengan Siti Hawa, dan halal anaknya hasil pernikahan karena maharnya adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan seluruh para malaikatnya untuk berselawat. Maka mari kita berselawat, memperbanyak selawat ini, karena selawat inilah merupakan salah satu yang akan menjadi pegangan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah walaupun saat ini kita diguyur oleh hujan, tapi tidak membuat kita terhalang, membuat kita terhenti untuk beribadah. Terutama ini sudah masuk bagian dari 10 terakhir bulan Ramadan ini, maka semakin berat sebenarnya ibadah ini, maka semakin berat pula tantangannya. Apalagi kesibukan ibu-ibu mungkin sudah mulai sibuk dengan kuenya, sibuk dengan persiapan ordengnya, mungkin sibuk dengan persiapan kuenya dan baju lebaran. Dan kesibukan ini membuat kita terkadang waktunya tersisih untuk ibadah kepada Allah. Padahal kalau kita menelaah sebenarnya pahala yang terbesar itu ada pada malam terakhir 10 terakhir malam. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi tempat dan tanggalnya kita tidak tahu. Tapi baginda mengatakan ada pada malam
ganti antara 11 sampai 21 sampai. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita ini kita menemukan malam yang penuh keberkahan, khairun min alfin. Mudah-mudahan kita mendapatkan dengan keberkahan ini, mudah-mudahan umur kita bermanfaat, kemudian rezeki kita barokah, dosa-dosa kita diampuni, dan taubat kita pun diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebagai penutup singkat ini saya ingin menyampaikan ada 4 sifat ataupun karakter yang harus kita hadirkan dalam rumah tangga agar rumah tangga itu bahagia dan penuh keberkahan. Sebenarnya banyak, tapi saya singkat menjadi 4 biar enak menghafalnya. Yang pertama adalah sifat yang harus kita hadirkan dalam rumah tangga agar kiranya rumah tangga kita ini barokah dan mendapatkan keberkahan adalah sikap ikhlas. Apa itu ikhlas? Kalau secara bahasa ikhlas ini artinya al-suhud, suci, bening, putih. Maksudnya apa? Ikhlas ini kalau secara istilah kita menyandarkan segala sesuatu, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, ataupun qaul kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ikhlas, ibu tidak akan merasa berat ketika melayani suami. Begitupun kita sebagai laki-laki, kalau kita ikhlas, maka gerak langkah kita mencari nafkah itu tidak akan merasa berat karena ikhlas, karena Allah dan tujuannya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Tidak ada suatu perkara kata Allah, suatu amalan, suatu urusan melainkan yang diterima adalah ikhlasan. Ikhlas kita karena Allah. Jadi di dalam rumah tangga, kalau kita ikhlas, baik itu menghadapi hal yang baik itu ketika kita mendapatkan sebuah musibah. Kalau kita ikhlas, kita meyakini bahwa segala sesuatu itu datang karena Allah dan ada manfaat terbaik untuk kita, maka keikhlasan inilah yang menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Maka dengan keikhlasan ini mendatangkan ketulusan. Kita berbuat tanpa pamrih, kita memberi tanpa ibarat, kita menasihati tanpa minta keuntungan. Itulah ikhlas. Tidak ada ibarat melainkan Allah yang akan membalas dan memberikan kebaikan. Maka mulai hari ini mari ibu-ibu ikhlas, ya. Kita ikhlas melayani suami, ikhlas dalam berbuat dalam rumah tangga, ikhlas terhadap apa yang telah kita lakukan karena Allah dan untuk Allah, maka awali dengan istighfar. Yang kedua, sikap yang harus kita hadirkan dalam rumah tangga, insya Allah keluarga kita penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan, adalah sikap ridho. Antara ikhlas dan ridho ini sebenarnya kakak beradik. Kalau ikhlas tadi karena Allah, tapi kalau ridho ini kita menerima, kita meyakini, kita sadar bahwa yang hadir dalam kehidupan kita ini memiliki suami ganteng, kita terima. Memiliki suami yang kurang atau pas-pas, kita terima, kita ridho, karena itulah pemberian Allah yang terbaik menurut Allah, bukan. Nah, kita kadang-kadang salah memahami hal. Nah, ketika kita ridho ini, apa yang hadir, apa yang muncul dalam hati kita? Kita ikhlas menerima. Artinya ada timbul balik ketika kita ridho. Ridho dalam arti menerima ketika yang datang ini bahagia, yang datang ini harta, yang datang ini pangkat, yang datang ini kebaikan. Maka kita menerima, kita meyakini bahwa yang datang ini Allah yang memberi. Begitupun sebaliknya ketika ada musibah, ketika ada permasalahan, ketika ada pertengkaran di rumah tangga,
maka kita ridho akan menghadapi dengan kebaikan, maka itulah sesungguhnya keluarga kita akan penuh dengan kemudahan dalam menghadapi permasalahan. Maka orang yang ikhlas dan ridho ini pada hakikatnya adalah mereka yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ridho Allah tentunya ada pada ridho kedua orang tua. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah ridho. Kalau orang tua kita menerima dengan sikap dan perilaku kita terhadap mereka, maka keberkahan dari Allah akan turun melalui ridho kedua orang tua. Maka yang ketiga adalah sikap yang harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Insya Allah keluarga kita penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan adalah sikap syukur. Simpel saja. Syukur itu adalah lam yashkurin nas wala lam yashkurillah wala yashkurin. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita belum bersyukur kepada manusia. Belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Tapi tidak bersyukur kepada manusia, maka belum dikatakan bersyukur. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bersyukur, syukur yang terbaik adalah syukur terhadap kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Maka syukur terbaik adalah syukur ketika kita mendapatkan kebaikan maupun keburukan. Itulah syukur. Maka pada hari ini mungkin orang tua kita yang masih hidup, maka sampaikan rasa syukur kita kepada terima kasih karena kehadiran kita di masjid ini. Jangan-jangan doa dari kedua orang tua kita dulu, berharap agar anak-anaknya soleh dan solehah. Jangan-jangan kehadiran kita di masjid ini karena tetesan keringatnya, tetesan doanya agar kita menjadi orang yang baik, orang yang senantiasa taat kepada agama. Maka bersyukurlah kepada kedua orang tua kita dan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu ada perintah sampai. Satu perintah tidak dilaksanakan, maka satunya juga. Taat kepada Allah tapi durhaka kepada Nabi, maka amalan kebaikan kita ditolak. Aqimis shalah wa aqimiz shalah. Rajin kita sholat tapi tidak membayar zakat, ditolak. Karena itu satu rangkaian ibadah yang harus sama-sama dilakukan. Kemudian taat kepada orang tua, juga taat kepada suami. Ibu taat kepada suami, durhaka kepada orang tua, maka ditolak taatnya kepada suami. Begitupun sebaliknya, taat ibu kepada orang tua, tapi durhaka pada suami, jangankan masuk surga, mencium baunya pun tidak akan. Maka mari kita bersyukur, karena syukur ini sebenarnya kembali. Tidak bersyukur kita seperti ini. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru. Siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, sikap yang harus kita hadirkan dalam rumah tangga, mudah-mudahan rumah tangga kita penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan, adalah sikap sabar. Simpel saja, sikap sabar itu adalah contohnya jangan marah. Apapun permasalahan dalam keluarga kita, ayo, tidak mesti harus volumenya kencang, tidak mesti harus melempari, tidak mesti harus mengatakan coba sama-sama kita benahi ketika ada permasalahan. Kita bangun sepertiga malam, sujud, mohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Maka itulah cara yang terbaik. La taqtok wala tarjal. Jangan marah, kata baginda Rasulullah bagi musuh. Berat
sabar. Memang berat karena pahalanya sudah. Kalau pahalanya ringan, rasanya piring cantik. Tapi karena pahalanya sudah berat, makanya sikap yang berat itu adalah sikap sabar ketika mendapatkan permasalahan, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah. Maka mari kita tanamkan 4 sikap ini. Pertama ikhlas, yang kedua ridho, dan yang ketiga syukur, yang keempat sabar. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kiranya apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita yang pada saat ini mungkin ada permasalahan, mungkin ada ketidakcocokan, mari kita doakan keluarga kita, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan keluarga yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.